Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tema judulnya cara paling bodoh untuk sukses, ya. Cara paling bodoh untuk sukses. Sukses sederhananya kita definisikan keadaan ketika kita mencapai sebuah tujuan, sebuah sasaran, sebuah target atau apapun itu. Dan ini bisa hal kecil, hal sedang, hal besar, apapun itulah. Apapun yang menjadi profesi Anda saat ini yang memiliki tujuan, sasaran, dan target. Lalu ada apa dengan judul cara paling bodoh? Tentunya kita sudah sering mendapatkan atau Anda pernah mendapatkan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang rumit bagaimana untuk meraih sukses. Dan izinkan kali ini saya melemparkan sebuah wacana supaya kita tidak terlalu jenuh dengan hal-hal yang rumit tentang bagaimana sih cara paling gobloknya goblok untuk meraih sebuah keberhasilan. Tentunya saya ngomong begini selalu ada dasarnya, baik secara konsep, pengalaman, dan juga pengamatan dari orang-orang yang memang berpengalaman. Saya sering sekali ketemu dengan orang-orang yang berpenghasilan sudah ratusan juta, ya bahkan angkanya miliaran. Dan dalam beberapa kasus saya sering ngobrol dengan orang-orang yang berhasil di bisnis jaringan atau MLM. Ingat ya, yang saya bicarakan MLM, bukan money game. Karena banyak orang tidak bisa membedakan mana money game dan MLM. MLM ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang benar. Nah, banyak orang yang sukses di bisnis jaringan, jaringannya besar sekali, omsetnya besar, penghasilannya besar. Saya tanya, apa sih sebenarnya rahasia paling sederhananya, atau bahasa gampangnya, rahasia paling gobloknya kalau Anda bisa berhasil gitu. Ternyata jawabannya menarik sekali, dan ternyata itu adalah rumus keberhasilan di bidang yang lainnya. Nanti saya akan bicara ke situ. Apa kata mereka? Cara paling gobloknya tuh pokoknya lempar aja dadu sebanyak-banyaknya, nanti pasti akan keluar angka 6. Ini cara paling goblok, bener sih. Maksudnya gimana kalau dalam sebuah bisnis jaringan? Sebuah bisnis jaringan itu kan bisa besar ketika dia memiliki sebuah jaringan yang semakin banyak, ada banyak sekali orang di situ, tim yang terbentuk. Dan biasanya yang bisa membuat sebuah jaringan bisnis menjadi besar adalah ada yang namanya leader. Leader itu adalah orang-orang yang aktif, orang-orang yang memang punya visi besar, sebagaimana orang yang merekrutnya. Karena kan orang bergabung di MLM ada juga yang muntaber, ya, mundur tanpa berita. Tapi ada juga yang dia terus maju sampai juga berhasil. Nah, orang-orang yang kayak gini, yang leader kalau dalam istilah di bisnis jaringan, ini cara ketemunya tidak bisa diprediksi. Seorang leader MLM tidak tahu apakah dia merekrut seorang leader atau bukan. Dan itu hanya bilangan uji coba yang menentukan, yaitu ya sudah rekrut saja sebanyak-banyaknya, maka akan ketemu leader. Itu jurusnya cuman itu. Kalau kita mencoba sebanyak-banyaknya, ketemu sebanyak mungkin orang, mengajak sebanyak mungkin orang, membuat orang bergabung di bisnis ini sebanyak mungkin, maka pasti ada yang leader. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana, orangnya siapa. Itu cara paling gobloknya gitu ternyata. Dan ini saya lihat dari skala kecil juga sama. Apa sih rahasia suksesnya orang jualan bakso keliling kampung itu, yang target suksesnya dia pokoknya hari ini satu gerobak itu habis. Ternyata cara suksesnya juga cara goblok yang sama yang digunakan oleh leader-leader MLM yang penghasilannya ratusan juta. Yaitu apa? Ya lempar dadu aja, pokoknya lewat ya ting 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 ting. Si penjual bakso ini tidak tahu siapa yang akan membeli, di ting-tingan keberapa pukulan pada mangkoknya itu akan membuat orang
membeli, nggak ada yang tahu. Tetapi satu-satunya cara adalah berkelilinglah seluas mungkin, pukullah mangkok itu sesering mungkin. Sudah seperti itu. Dan mungkin saya yakin sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menemukan mungkin bola lampu, orang yang menemukan pesawat, juga mungkin penemu bisnis-bisnis besar seperti Kentucky Fried Chicken. Mereka sukses setelah melewati sekian kali usaha, ribuan atau mungkin ratusan ribu kali usaha, dan mereka bisa menjalani itu sampai muncul satu dadu yang membuat mereka berhasil. Nah, teman-teman, sebetulnya ini cara paling goblok, tetapi kenapa kita sulit sekali melakukan cara ini? Karena kita sudah terlalu berharap agar segera muncul hasilnya. Katakanlah misalnya Anda bisa dapat sebuah peluang berpenghasilan ratusan juta. Itu pada percobaan ke-1000. Ya, tapi Anda belum tahu tuh di angka keberapa. Dan Anda harus melempar sebuah dadu. Nah, yang menjadi berat sebetulnya adalah karena setiap kali Anda melempar, di situ Anda selalu berharap dadunya keluar, mata dadu yang Anda harapkan. Akhirnya apa? Perasaan Anda akhirnya mendominasi. Saya sering katakan bahwa memang kita ini perlu memainkan rasa. Tapi yang sering terjadi, kita dipermainkan rasa. Memainkan dan dipermainkan itu beda. Jadi akhirnya baper. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cenderung akan berhenti sebelum mencapai lemparan ke-1000. Jadi akhirnya orang yang terlalu baperan itu sulit sekali untuk berhasil dan menaklukkan hukum kemungkinan ini. Coba kalau misalkan penjual bakso itu baper, ding kok nggak ada yang beli ya, ding nggak ada yang beli ya. Ya akhirnya dia tidak akan meneruskan untuk terus memukul baksonya dan tidak meneruskan untuk keliling komplek perumahan. Contoh yang lain lagi adalah pengemis. Pengemis itu juga saya lihat dia memainkan hukum goblok yang paling sederhana. Kalau misalkan kasihan Pak, nggak dikasih. Kasihan Pak, di ke-100, ke-200 orang dia meminta, pasti ada yang ngasih kok. Nah, hukum segoblok ini, itu kenapa sih kadang tidak bisa diaplikasikan? Itu tadi, kita terlalu berharap hasilnya segera keluar. Kenapa? Cara yang goblok ini juga menjadi sulit. Karena kita sendiri. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau misalkan saya sudah membahas cara paling goblok ini masih nggak bisa juga atau tidak membantu Anda, saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya sampaikan kepada Anda untuk menjadi tips supaya Anda bisa mencapai keberhasilan. Karena cara paling goblok aja masih susah. Mudah-mudahan tersinggung. Sampai ketemu lagi dalam video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.